Halo Sahabat Pro, selamat datang di konten Asin Mas. Ayo sini masak. Nah, di episode Asin Mas kali ini, saya sudah kedatangan tamu yang spesial. Beliau merupakan seorang chef profesional dan juga seorang penulis 2 buku masakan Indonesia yang ditwist menjadi modern presentation. Dan beliau juga dikenal aktif dalam memperkenalkan masakan Indonesia ke dunia internasional. Please welcome, Chef Theo. Halo Chef, apa kabar? Halo Chef Theo, baik. Wah, terima kasih banyak. Saya udah diundang untuk kita masak bareng-bareng di dapur Ajinomoto Profesional. Wah, bakalan seru banget hari ini Chef berarti ya? Yes, kita akan masak ayam cemani saus gulai. Itu ayam cemani tersebut berasal dari daerah saya tuh, kebetulan di daerah Karisidenan Kedu. Oke, kalau gitu langsung aja kita siapin bahan-bahannya. Siap, yuk kita Let's siapin. go. Oke Chef, Ya, jadi apa yang kita lakukan pertama kali ini? nah langkah pertama kita akan boneless dulu. Kita akan mulai dari, sebenarnya boleh dari mana aja. Ya kalau Sahabat Pro bisa lihat ya, sampai dalam-dalamnya pun ayam cemani ini emang warnanya tuh hitam ya? Betul, itu sampai ke darahnya pun, sampai kayak misalkan isian dalam tubuhnya ini tuh hitam semua. Hitam semua? Iya, ujung pisau kita dapetin di tulangnya ya, pinggiran tulang. Biar gak banyak daging Betul, yang biar nggak ada- makan ya? Betul banget. Nah, setelah itu kita masukin gini aja, Chef. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita pelan-pelan aja sini. Ikutin dari sisi-sisi tulang luarnya ya. Sayat-sayat aja. Ya, sayat-sayat aja kecil. Nah, kalau udah ketemu yang ujungnya sini, tinggal kita sayat-sayat lagi sampai jadilah ini yang sudah kita boneless satu. Kita ngulangin juga yang sama di yang satu sisinya. Ini untuk pahanya, untuk dadanya karena ini ayam sejenis ayam kampung, jadi memang dagingnya tuh nggak banyak, Chef. Iya. Dagingnya tuh tipis banget gitu ya. Ya. Ini untuk dadanya kecil banget ya. Tuh. Ini loinnya masih ada. Oke, nah untuk nanti kira-kira Sahabat Pro bisa ngikutin step-step seperti ini ya. Pelan-pelan aja, nggak usah mesti buru-buru. Saya juga pelan-pelan ya kan. Biar lebih detail ya? Iya, betul. Udah, persis. Tulangnya Nah, bisa sudah kita jadiin stok juga nggak apa-apa. Heeh. Untuk yang babynya, Heeh. karena dia kecil, kita bisa pakai half. Kita pakai half. Kita pakai half, jadi tetap prosesnya adalah sama. Oke Chef, jadi nextnya kita mau apa ini? Langkah selanjutnya setelah kita potong, setelah kita boneless, kita akan proses masak melalui sous vide. Oke. Jadi memasak dengan water bath 65 derajat Celcius, lamanya 1,5 jam sampai 2 jam lah kira-kira. Oke. Sebelumnya kita akan kasih di dalamnya, nanti kita vakum. Oke. Kita kasih keras apa namanya? Garlic. Garlic, kemudian dikasih daun salam, daun jeruk, dan yang pastinya adalah kita kasih Ajinomoto chicken extract powder seasoning. Oke, nah ini yang bikin rasa dan aroma daging ayamnya jadi lebih kuat lagi nih Chef. Betul sekali. Dan juga ekstrak daging ayamnya ini di 11,1%. Wow, Chef. that's Jadi nice, itu ah. cukup tinggi Oke. dan yang bikin lebih nge-boost lagi nanti rasanya. Lebih intens ya, jadi rasanya tuh lebih nge-kick ya. Betul. Oke, let's go, kita vakum. Oke, ini kita udah plastik vakum. Ya, betul. Nah, kita seasoning dulu semuanya. Kita masukkan ke dalam bowl. Ya, ini campur aja ya. Campur aja nggak apa-apa. Kita kasih, Ajinomoto chicken extract powder seasoningnya. betul. Kemudian kita siapkan Plastik, ini plastik saya bantu. vakum. Kemudian kita masukin Garlic. garlic, daun salam, Oke. dan juga jangan lupa daun jeruk. Ya. Oke. Yang kedua sama prosesnya, Chef. Oke. Masukin juga. Sebelumnya kita akan kasih minyak, Chef. Oke. Ya, sebagai fatnya ya. Jadi kita pakai oil ya. Ya, kita kasih oil Secukupnya. cukupnya, kira-kira 1 sendok makan lah ya. Oke. Vakum dulu ya, supaya udaranya tuh nggak ada, Chef. Ya. Nah, ini udah kita vakum, Chef. Kita set di 65 Oke, sudah. dan 1,5 jam ke 2 jam ya. Kita masukin, Chef. Udah, Chef. Oke. Jadi nanti dia akan, alarmnya akan bunyi. Oke. Pertanda sudah siap kita next step ya untuk kita masak. Oke, kalau gitu Ya. kita tunggu dulu. Kita tunggu, sambil kita nunggu kita akan siapin bahan-bahan untuk bikin kuah gulainya. Oke. Oke. Let's go. Nah, Chef Dery, sekarang kita akan bikin saus untuk ayamnya. Kita Oke. bikin saus gulai. Oke. Di sini ada bawang putih 1:2 ya biasanya. Biar cepet kita slice aja nggak apa-apa. Nanti kita tumis. Oke, kita slice kasar aja ya Betul, sebenarnya. kasar aja.
Oke. Jadi ini Kemudian- karakternya yang berempah nanti ini chef ya? Betul, ini karakter yang berempah. Oke. Betul banget. Kasar aja. Aja. Ini dikeprek aja. Oke. Kita pakai cabai merah besar ya. Sedikit aja. Oke. Kemudian kunyitnya. Jadi ketunyitnya udah bersih ya. Oke. Kemiri Kemiri. biar dia nambah aromatik dan juga bikin sedikit lebih nanti at the end-nya agak sedikit mengental ya dan juga teksturnya enak. Kuas. Lengkuas. Sudah, nanti kita tinggal masukin ini. Kalau bumbu-bumbu yang baru kita potong-potong itu setelah matang kan baru kita blender, Oke. baru masukin ini semuanya. Oke. Ya. Oke, chef, kita sekarang tinggal panasin nyalain kompor, panasin panci, kemudian tuang minyaknya ya. Untuk Oke. menumis kira-kira 4 sampai 5 sendok makan. Oke. Masukin aja ya. Oke, masukin pelan-pelan. Ya, kita sekarang tinggal masukin bumbarnya. 1 sendok teh, kemudian jintennya masukin setengah sendok teh aja. Oke. Chef suka ditumis dulu ataupun langsung di blender juga nggak masalah. Ah. Kalau saya lebih prefer ke ini supaya aromanya tuh lebih keluar Oke. gitu. Nah, untuk pas pada saat nanti proses blender, yang aromatik ini kita take out. Oke. Kita angkat, kita sisihkan. Nanti pas pada saat setelah di blender kita masak lagi, masukin lagi. Oh, oke. Gitu. Oke, kita matiin. Oke, kita blender. Oke. Masukin. Ya, cukupnya aja. 50 sampai 100 ml palingan lah ya. Cukup. Oke. Oke, sudah selesai. Kemudian tinggal masukin bumbu yang sudah Haluskan. haluskan. Api kecil aja. Ini kentangnya kita potong. Kita potong kecil-kecil aja supaya kecil cepat aja. matang ya. Ini Betul. saya bantu potong, chef. Boleh, chef. Sementara chef motong kentang, saya aduk-aduk bumbunya ya. Oke. Ini kita pakai api kecil aja supaya matangnya merata sempurna. Nanti kalau lama nggak enak, chef. Ya. Ya, betul. Jadi harus benar-benar sabar ya. Sabar kalau Jangan buru-buru. betul. Masukin 5 Kapulaga. Ya. laga, cengkeh kita kasih 5 juga, bunga lawang kita kasih 2. Kita goreng secukupnya aja ya. Nah, nanti kalau udah mateng, kita akan tambahkan bawang goreng, chef. Ya, Di kentangnya. ya di kentangnya. Oke. Beberapa seasoning juga. Nanti habis itu kita hancurkan. Oke. Kita bikin bulat-bulatan. Kita masukkan air ya. Iya, betul. Cukupnya aja dulu. Untuk biar nggak terlalu Biar nggak kering ya. kering. Nah, ini udah mulai coklatan, chef. Kita bisa angkat kentangnya. Oke. Kentangnya angkat, kemudian kita wrap ya. Oke. Biar dia masih tetap Proses masaknya Proses tetap masak. berjalan ya. betul. Nah, chef, ini kita masih tetap aduk ya, pelan-pelan. Oke. Api kecil supaya tetap konsisten ya dia. Oke. Jangan sampai gosong, matang sempurna biar nggak langu. Nah, sambil nunggu ini kita buka dulu ya. Oke. Buka. Oke. Kemudian kita tambahin Bawang goreng. bawang goreng. Garam sedikit, Garam. merica. Merica. Jangan lupa. Ajinomoto chicken extract powder seasoning tentunya. Benar. Ini jadi selain buat tadi di ayam, ini Betul. juga bisa untuk di perkedel ya. Betul. Wah, Nah, selesai untuk juga ayamnya. ayam cemaninya sudah Ayam selesai cemani ya. Sudah selesai. Kita angkat. Kita bejek-bejek aja nih. Haluskan aja ya. Iya. Tapi nggak sampai halus banget berarti chef ya? Boleh halus, boleh nggak apa-apa. Boleh Menyesuaikan aja. Ya, betul. Nah, Ajinomoto chicken extract powder seasoning ini juga cocok untuk semua masakan chef. Betul, betul banget. Kayak perkedel ini kan kita tetap
harus memberikan rasa yang kuat juga ya. Bener sekali. Yuk kita coba yuk. Oke. Tuh kan, nyatu dia, ngeblend. Ya, lebih flavorful. Betul. Sahabat Pro udah jadi ya. Kita tinggal diemin sebentar. Sekarang proses bikin perkedel. Nah, perkedelnya kita nggak kayak perkedel yang di rumah, kita lebih kayak kondisinya kayak kroket gitu ya. Oh, oke. Nah, saya mau tadi yang saya bilang bahwa ayam-ayam tadi yang sudah kita sous vide, kita tambahin sedikit supaya nggak waste. Oke. Ya. Nah. Terus. Chef, kita udah jadi ya. Nanti ayamnya udah kita sous vide tadi, terus kita kasih ice bath supaya proses masaknya berhenti. Ini kan kita ada tiga ini tadi ya. 3 plastik ya. 3 plastik. Nah, ini kita tambahkan di sini sedikit saja. Oke. Kita ambil yang bonelessnya ya. Ya, yang bonelessnya aja. Nanti yang babynya untuk kita plating terlebih lanjut ya. Dan ini juga bisa dipakai nanti untuk kita bikin pot sticker Oke. atau gyoza. Gyoza. Nanti dibagi 2 aja. Nanti dalamnya sama juga ditambahin itu juga ya. Oke. Oh, udah lembut banget ya. Iya. Kalau di sous vide itu emang teksturnya Masih moist gitu ya. iya, nggak yang hancur ya. Nggak yang hancur dan nggak terlalu dry banget seperti kita menggunakan ayam kampung lainnya gitu. Dan baunya juga udah daun jeruk, Wangi garlic, terus kemudian ada daun salamnya juga ya kan. Enak jadinya. Oke, ini sudah cukup halus sepertinya. Ya, cukup halus. Tambahkan ke dalam Perkedel. perkedelnya. Kita mix saja. Cok dulu telurnya. Ya. 15-20 gram. 15 gram? Should be Cukup. oke. Kering, basah, kering. Yang basah kering. Nanti sebelum kita goreng, kita double breading lagi ya, Chef. Oke. Untuk sahabat Pro, masih ada sisa setengah dari adonan tadi, Chef. Oke. Saya akan tambahkan sedikit bumbu gulai tadi nih, Chef. Ya. Kita tambahin sedikit ya, Oke. sekitar setengah sendok makan. Terus kita bikin gyoza. Ini buat isiannya ya. Ya, buat isiannya. Biar agak sedikit basah ya. Ya, biar lebih kuat juga lagi Betul, rasanya. Ya. biar lebih kuat rasanya. Sahabat Pro, kita udah selesai bikin perkedelnya ya. Yang kita coating dengan breadcrumb. Ya? Breadcrumb. Betul. Jadi kayak kita bikin, ada Kroket. orang bilang bikin kroket, ada orang bikin bitter ball sama. Bitter ball, Ya. Sekarang kita bikin yang kedua, Oke. bikin gyozanya ya. Isi. Dekatin satu sama lain, jangan ada udara. Ya. Udah cepet. Nah, Oke. ya. Kita dapat 4 pot sticker atau gyoza, Gyoza. dari ayam cemani kuah gulai ya. Ya. Sudah dapat 4, ya kan. Kemudian kita siapin sebentar lagi bikin saus gulainya. Oke. Terus kemudian kita pensir ayamnya, Ya. terus plating. Oke. Terus Let's habis go. itu kita cobain, Icip-icip. ya kan? Icip-icip. Let's go. Let's go. Oke, Chef. Semua komponen untuk makanan kita hari ini Oke. sudah semuanya. Ini kita tinggal finishing ya. Tinggal finishing aja. Oke, tinggal kita kasih air. Oke. Kemudian santan masuk. Oke, tinggal nunggu mendidih aja. Mendidih sebentar, kita saring. Oke. Kemudian kita seasoning ya. Kita coba pelan-pelan angkat yang aromatiknya. Semua nih tadi ya. Wow. Oke, Chef, bisa gas disaring aja nih. Oke. Udah jadi. Step terakhir tinggal seasoning, kemudian kita goreng perkedelnya, kita pensir ayamnya yang sudah kita sous vide, sama kita proses gyozanya. Nah ini Chef, kalau udah lumayan reduce, kita tinggal masukin aja Seasoning. seasoning, garam sedikit ya, merica Baca. juga sedikit. Ajinomoto chicken extra powder seasoning ya. Oke. Ya, Biar lebih
kuat lagi nih rasanya nih. Goreng si perkedelnya. Pelan-pelan aja gorengnya. Oke chef, ini udah ntar lagi sampai golden brown aja, ya kan, biar cakep. Ini ntar lagi kelar. Nah, yap, cukup ya. Oke. Nah, cukup aja. Dan kita tinggal Pensir aja. Sapinya. Kita kulitnya dulu ya. Ya, kulitnya dulu. Kita kenakan pennya. Sudah selesai. Semua tepat waktu. Oke, udah matang ya. Yes. Oke, kita udah selesai, chef. Oke. Ada, kalau dia udah matang berarti dia keluar dari sini, nggak apa-apa. Nanti kita potel aja. Oke. Pinggirin. Nah, chef, ini semua komponennya udah selesai semua. Dari ayam, gyoza, sama si pergedelnya. Jadi kita tinggal lanjut plating aja. Sausnya biar aja di sini. Oke, let's go. Oke, chef. Sekarang kita tinggal plating aja. Oke. Ya, kita dari saus dulu boleh. Saus gulainya. Kemudian kita taruhin aja. Half chickennya. Half chickennya ya. Kemudian kita kasih pot stickernya di sini, Bu. Oke, gyozanya. Sama perkedel. Kemudian kita kasih daikong yang sudah dikasih air acar. Oke. Ya, biar sebagai balance saja. Taruh di sini. Cukup. Kemudian ada daun-daunan. Bisa. Kemudian kita kasih ini. Ini daun nasturtium. Oke. Dia rasanya kayak black pepper ya, peppery sekali ya. Kita kasih yang warna-warni, agak sedikit cute ya. Oke. Ya. Crumble. Sedikit crumble di sini. Ya, cukup. Oke. Oke, next kita akan icip-icip. Ya, ayo kita icip-icip. Let's go. Oke sahabat pro, ini dia ayam cemani with gulai saus. Kreasi Chef Theo sudah jadi. Nah chef nih ya, kalau kita lihat penampakannya ini ya, yang namanya makanan Indonesia yang di modern presentation ya, platingannya ya. Betul. Jadi looknya cantik banget, dia udah full color. Oke chef, sebelum kita coba hasil masakan kita kali ini, di sini pasti ada kelihatan ya, pasti ada si ayam cemani ya. Yes. Kemudian ada pot sticker atau gyoza yang terdiri dari daging ayam cemani dan kentang. Ya. Yang juga ada bumbu gulainya di dalamnya. Kemudian ada perkedelnya. Terus nggak lupa juga ada acar lobak putih. Udah kita coba. Let's go. Kita boleh gas. Dari saus segala macamnya boleh dicobain. Kemudian nanti baru ayam sama sausnya dulu. Ya, boleh. Saus gulainya berasa. Ya. Kita cobain sekarang. Rempahnya juga kuat. Untuk ukuran ayam kecil, baby spring chicken, terus dia cemani pula, terus dia juga ayam cemani kan ayam kampung. Untuk proses sous vide berhasil dengan baik, ya kan? Lembut, empuk, terus masih juicy juga. Gyozanya coba. Dan tadi ada crumble-nya ya, itu bikin tekstur lain di mulut ya, jadi lebih enak. Betul banget. Keras. Ada crunchy. Nah chef, jadi ini rasanya tadi juga lebih flavorful ya, terutama di ayam dan di gulai sausnya, karena kita ada penggunaan Ajinomoto chicken extra powder seasoning. Exactly. Jadi rasanya lebih tebal lagi ketika kita makan. Dan ini enak banget chef. Thank you so much. Terima kasih banyak chef. Chef Theo juga terima kasih sudah datang ke dapur Ajinomoto Profesional dan juga sudah menginspirasi kita ya, terutama dari perjalanannya kemarin untuk memperkenalkan masakan Indonesia ke Jerman. Tentunya itu sangat kita apresiasi sekali. Terima kasih juga chef atas kesempatan dan kehormatan yang sudah dikasih ke saya untuk bisa datang ke sini. Semoga apa yang kita masak kali ini bisa menginspirasi sahabat pro untuk terus berkreasi dan memperkenalkan masakan Indonesia dan makanan Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Pastinya dong. Nah sahabat pro, terima kasih juga sudah menonton. Dan untuk inspirasi menu lainnya, sahabat pro bisa lihat di YouTube channel Ajinomoto Profesional. Sampai ketemu di konten Asin Mas berikutnya. Bye! Eat well, live well.